Baik, Ayah Bunda semuanya, terima kasih masih mengikuti materi kali ini. Kita akan masuk ke sesi kedua. Saya izin untuk share screen, yaitu tentang tips sukses dalam parenting. Untuk bisa sukses dalam menjalankan peran kita sebagai orang tua, baik orang tua yang bekerja di dalam rumah maupun di luar rumah, yang perlu sekali untuk kita persiapkan ataupun pahami adalah yang pertama, menjadi pribadi yang bahagia. Sebagaimana hal ini tadi sudah kita bahas di materi pertama, if you want your children to be happy, you go first. Kalau kita ingin anak-anak kita bahagia, di mana kebahagiaan itu adalah akar dari segala kesuksesan, bahwa sudah disampaikan oleh penelitian dari Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence yang mengatakan bahwa kesuksesan seseorang ditentukan oleh kecerdasan emosinya. Ketika emosi anak kita lebih didominasi oleh emosi-emosi yang positif, emosi-emosi bahagia, senang, syukur, optimis, maka ini menjadi dasar untuk meraih kesuksesan dalam bidang apapun, dalam sekolah, dalam pendidikan, dalam karir, dalam pekerjaan, dalam menjalin relasi, dan seterusnya. Maka menjadi penting kalau kita ingin mensukseskan pola pengasuhan kita, maka jadilah pribadi yang bahagia. Untuk menjadi pribadi yang bahagia, maka kita harus mengelola emosi kita, harus pandai berdamai dengan masa lalu kita, harus rela melepas segala luka batin kita. Karena dengan kita melepas emosi-emosi negatif yang masih ada di hati kita, maka dengan sendirinya emosi positif akan naik ke permukaan. Jadi ketika di hati kita, kita sadar bahwa diri kita ini nggak baik-baik aja, masih mudah emosi, masih suka menyalahkan, masih suka menghakimi, masih sering memojokkan, masih suka mengatur, ya, masih suka menunda-nunda, masih suka males-malesan, ya. Kita masih sering sedih, masih suka menyalahkan diri sendiri, masih mudah marah, masih mudah takut, ya. Maka kalau sadar dirinya sedang tidak baik-baik saja, maka lepaskan emosi-emosi yang negatif tersebut. Kalau menyadari dirinya tidak baik-baik saja, boleh cari bantuan. Ya, sekarang banyak sekali layanan konsultasi psikologi, bisa juga hipnoterapi, atau bisa juga dibantu oleh saya. Ya, Ayah Bunda bisa mengikuti secara online, via Zoom, maupun secara offline langsung tatap muka dengan saya di Semarang. Ya, jadi banyak cara yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita jadi benar-benar bahagia, terbebas dari belenggu masa lalu. Karena yang membuat kita kesulitan untuk bahagia dan menjadi diri kita yang terbaik adalah masih digondeli atau masih terbelenggu oleh luka batin di masa lalu. Peristiwanya udah jauh di masa lalu kita. Jauh di masa pengasuhan orang tua kita waktu kita kecil. Jauh beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau kita belum berdamai dan melepaskan kekecewaan kita, sakit hati kita, kemarahan kita, ya selamanya akan mempengaruhi, ya. Dan sekarang dalam berumah tangga akan muncul semua luka-luka itu. Kenapa? Karena kita bertemu konteks yang sama. Konteks parenting, konteks pernikahan, ya ketemunya setelah berkeluarga. Makanya tidak heran kenapa ketika sudah berkeluarga, emosi-emosi negatif itu pada bermunculan, ya. Apalagi kalau kita punya luka dari pola asuh orang tua kita di masa lalu. Nah, reaksinya akan semakin besar ketika kita sudah menikah. Maka kalau kita menyadari diri kita sedang tidak baik-baik saja, banyak tumpukan emosi yang terpendam selama ini, yuk berdamai. Kalau butuh bantuan, ya silahkan cari bantuannya. Bisa secara online maupun offline, karena dengan itu Bunda, ayah bisa merasa bahagia, damai hatinya, lebih terkendali emosinya, dan bisa melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang lebih cemerlang. Ya, jadi kunci pertama adalah menjadi pribadi yang bahagia. Kemudian langkah yang kedua adalah memiliki pernikahan yang bahagia, ya. Kalau kita sudah jadi diri yang bahagia, maka mudah banget kita untuk memiliki pernikahan yang bahagia, ya. Kita tidak lagi menuntut, tapi sudah fokus memberi. Ya, karena apa? Karena kita sudah merasa cukup
dan selesai dengan diri sendiri. Coba kalau belum, kita menuntut pasangan kita untuk memahami kita menuntut pasangan kita untuk bisa ngisi tangki cinta kita menuntut pasangan kita untuk mau menghargai dan memahami kita, ya. Jatuhnya serba tuntutan dan ciri kalau kita menuntut itu adalah kita menginginkan pasangan kita berubah seperti yang kita harapkan. Nah, justru semakin kita ingin mengubah pasangan, semakin dia tidak berubah. Kenapa? Karena dorongannya adalah kemarahan, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ya, yang mendorong kita untuk menuntut perubahan pada orang lain itu kan karena kita sendiri nggak baik-baik aja. Jadi kita ingin merasa aman dengan menuntut mereka seperti yang kita mau. Padahal setiap orang punya otoritasnya sendiri, kebebasannya sendiri untuk menjadi dirinya yang terbaik tanpa harus mengikuti apa yang kita mau. Maka untuk memiliki pernikahan yang bahagia harus berdamai dengan diri sendiri, selesai dengan diri sendiri, sehingga bisa lebih menerima pasangan apa adanya dirinya. Ya, ketika kita bisa menerima pasangan kita apa adanya dirinya saat ini loh ya, ataupun selama ini, maka dia akan terdorong menjadi dirinya yang terbaik. Karena ketika seseorang merasa diterima, dia akan merasa dicintai. Kalau dia merasa dicintai, maka dia tentu lebih mudah untuk mencintai dan melakukan yang terbaik untuk kita pasangannya. Maka mulai berdamai dengan diri sendiri dan mulai fokus memberi apa yang bisa membuat pasangan kita merasa berharga, merasa dicintai. Ya, jadi kuncinya adalah untuk parenting, pribadi bahagia, pernikahannya bahagia. Ya, karena kalau sudah pernikahannya bahagia, maka anak tentu bahagia, seneng dong melihat papa mamanya harmonis, rukun, saling menyayangi. Sama halnya seperti kita, kalau kita berasal dari keluarga yang harmonis, tentu kita seneng, aman, damai, seneng. Rumah itu ya benar-benar seperti rumah. Beda halnya kalau berasal dari keluarga yang katakanlah broken home, atau sering terjadi pertengkaran, perdebatan di antara kedua orang tua. Nah, ini tentu memberikan trauma ataupun luka tersendiri. Rumah tuh seperti gak rumah gitu ya. Mau pulang ke rumah tuh takut. Beberapa klien ada yang mengalami seperti itu. Jadi lebih senang di luar. Karena kalau pulang ke rumah bukannya malah tenang, adem, malahan jadi takut, cemas, khawatir ya. Karena takut dimarahi ataupun takut terjadi perdebatan di antara orang tua yang membuat jadi stresor tersendiri. Nah, ya, tentu tidak bahagia menjadi anak di antara orang tua yang tidak baik-baik saja relasinya. Maka dari itu, ketika hubungan kita dengan pasangan kita harmonis, saling menyayangi, saling menghargai, saling mendengarkan satu sama lain, tidak menuntut tapi berusaha menerima, memahami, memaafkan, maka anak-anak pun akan merasa tenang dan bahagia dalam keluarga. Dan kalau dia bahagia, maka potensinya ya akan lebih mudah untuk teroptimalkan. Sehingga kalau anak bahagia, kita akan menjadi keluarga yang bahagia. Ya, kalau keluarganya bahagia, tentu bisa lebih besar memberikan kontribusi bagi sesama. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim, ya Allah, yang senantiasa kita panjatkan, karuniakanlah kepada kami pasangan dan anak-anak yang menyejukkan hati, dan jadikanlah kami, ya Allah, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ketika kita sudah menyejukkan hati di rumah bersama keluarga kita, maka kita pun akan lebih mudah untuk bisa menjadi pemimpin dimanapun kita berada. Lebih mudah untuk memberikan kontribusi, kemanfaatan dimanapun kita berada. Apakah di kantor, ya, di pendidikan buat anak-anak, dan di masyarakat. Tapi kalau kita tidak bahagia, bagaimana mungkin? Ya, dengan diri sendiri saja kita belum selesai. Mana mau untuk ngurusin yang lain, tentu jadi lebih berat ya. Maka ayo bersama-sama kita sekeluarga menjadi keluarga yang berbahagia. Ayah bunda sekalian, ada beberapa cara untuk kita bisa menjadi pribadi yang bahagia. Yang pertama adalah memberikan self love, ya, cinta untuk diri sendiri. Ya, sebelum kita memberikan cinta untuk orang lain, pastikan kita mencintai diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Terima ya diri kita seutuhnya. Sadari bahwa kita manusia biasa yang juga bisa sedih, yang juga bisa marah, yang juga bisa kecewa, yang juga punya rasa takut. Terima seutuhnya diri kita.
Begitupun ketika kita melakukan kesalahan, baik terhadap pasangan maupun terhadap diri kita sendiri, apalagi terhadap anak. Gak apa-apa, namanya manusia, ya juga bisa salah. Ketika kita melakukan kesalahan, tanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya kita ya minta maaf, ya mengakui, ya kemudian belajar dan memperbaiki supaya tidak terulang lagi. Kalau terulang lagi, ya lakukan lagi cara yang sama, perbaiki lagi. Atau kalau terus berulang polanya, artinya Anda butuh konseling ataupun terapi supaya polanya tidak terus-menerus berulang. Karena ciri bahwa kita ada mental block atau inner child atau luka batin ketika suatu masalah itu terus berulang. Ya, misalnya kalau marah tuh suka lempar barang atau suka teriak atau reaksinya berlebihan, ya begitu terus tiap marah gitu ya. Pengennya berubah tidak begitu lagi tapi begitu terus. Nah, itu artinya sudah terprogram otomatis. Maka perlu program di pikiran kita, di perasaan kita diinstal ulang dengan cara melepas dulu luka-lukanya kemudian menginstal pemikiran dan strategi yang baru. Ya, kemudian tadi kalau kita melakukan kesalahan, maafkan diri kita. Ya, bahwa kita tidak sempurna bisa melakukan kesalahan, maka mudahlah untuk memaafkan diri kita sendiri. Jangan terlalu keras pada dirinya. Sadari kita manusia biasa. Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan pemaafan, maafkan orang tua kita. Karena kita menjadi diri kita yang saat ini dipengaruhi oleh bagaimana dulu orang tua mengasuh kita. Maafkan mereka, karena selama masih ada ganjalan di hati kita pada orang tua, itulah yang menghambat kita. Ya, karena semua akar emosi berasal dari masa lalu kita, dari pola asuh mereka. Kalau masih ada ganjalan hati kita kepada orang tua, kemarahan, kekecewaan, ya, rasa takut. Nah, itu akan mengganjal dan mempengaruhi reaksi kita saat ini. Maafkan orang tua kita dengan penuh kesadaran. Kita nggak perlu nunggu mereka minta maaf dulu. Karena tidak ada orang tua yang ingin niat jelek pada anaknya tuh nggak ada gitu. Hanya mereka kelepasan, mereka pahamnya begitu cara mengasuh anak dari pola yang di atas juga sehingga itu jadi turun-temurun. Nah, kalau kita tidak ingin pola itu turun-temurun lagi ke bawah, maka berdamailah dengan diri kita sendiri dengan cara memaafkan keterbatasan dan kesalahan orang tua kita di masa lalu. Berdamai dengan masa lalu kita, terima semua itu sebagai bagian dari hidup kita, bagian dari diri kita yang harus kita ikhlaskan. Ya, memang qadarullah Allah tetapkan semua itu terjadi dalam hidup kita. Suka ataupun tidak suka, itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, bagian dari diri kita. Terima apa adanya dengan penuh keikhlasan apapun latar belakang kita. Dan yang ketiga, untuk menjadi pribadi yang bahagia, pasrahkan. Ya, surrender. Ya, kita boleh punya impian, tapi ingat hasil itu wilayah Allah, maka pasrahkan. Sehingga kalau kita mengalami kegagalan atau kita melakukan kesalahan, bukan semata salahnya kita, tapi memang kehendak Allah itu terjadi. Maka mudahlah untuk memaafkan diri sendiri dan pasrahkan hasil terbaik hanya pada Allah. Sehingga kita bisa tetap optimis untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Optimis bisa menjadi ibu yang lebih baik lagi. Optimis bisa menjadi orang tua yang dicintai anak-anaknya. Ya, sehingga dengan selalu berserah pada Allah, bergantung pada Allah, kita akan dimudahkan dalam menjalankan peran-peran kita. Bekerja tetap optimal, mengasuh dan membersamai anak juga bisa tetap penuh makna. Ya, libatkan Allah karena bila tidak tentu kita tak berdaya. Kita manusia biasa yang banyak sekali keterbatasannya. Kalau hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, betapa beratnya. Ya, belum masalah di kantor, belum masalah di bisnis, belum masalah dengan pasangan, belum masalah dengan anak, belum masalah dengan diri sendiri. Ya, maka kalau kita tidak bersandar pada Allah, betapa lemahnya diri kita. Ya, maka pastikan untuk menjadi pribadi yang bahagia kita senantiasa berserah melibatkan Allah dalam segala aktivitas dan kehidupan kita, mulai hari dengan basmalah, akhiri hari dengan alhamdulillah. Demikian ya, ayah bunda sekalian, untuk materi yang kedua ini tentang menjadi pribadi yang bahagia, untuk meraih pernikahan yang bahagia, anak yang bahagia, dan keluarga yang bahagia. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi ke materi yang ketiga.